Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Akan share salah satu tugas saya, yaitu melaksanakan pendampingan individu 2 di SMP Negeri 2 Ndoplang, Blora, dengan CGP Bapak Eli Junawan SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu kedua di SMP Negeri 2 Ndoplang, Blora. Bapak Eli Junawan sebagai CGP dan Bapak Ibu GTK serta Bapak Kepala Sekolah yang hadir dalam diskusi pada pendampingan individu kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu kedua ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran dengan durasi 4 kali 45 menit. Dengan fokus pada pendampingan individu kedua ini adalah yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan pada lokakarya pertama. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan dengan Bapak Kepala Sekolah dan warga sekolah lainnya. Dengan diskusi tersebut, PP sebagai moderatornya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan pendampingan individu. Yang pertama adalah tahap persiapan. Yang kedua adalah bagian pelaksanaan, tapi bagian awal pelaksanaan begitu. Terus kemudian yang ketiga adalah bagian inti pelaksanaan. Yang keempat adalah bagian akhir pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan di bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan ini meliputi yang pertama adalah jadwal dari BPGP Provinsi Jawa Tengah yang interval waktunya sudah ditentukan dari BPGP, Balai Besar Guru Penggerak. Kemudian ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada surat cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Kemudian ada deal antara CGP dengan PP dalam menentukan jadwal. Kemudian ada instrumen yang disusun oleh pengajar praktek dalam pelaksanaan pendampingan individu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Kemudian ada yang keempat adalah rumusan visi sekolah sebagai bahan untuk diskusi. Kemudian yang kelima adalah hasil pemetaan CGP dari lokakarya pertama terkait dengan komunitas praktisi. Yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk lokakarya kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan ini, pengajar praktek menyapa dan menanyakan tentang kabar dari CGP. Kemudian menjelaskan tentang fokus dan apa-apa yang diperlukan dalam pelaksanaan pendampingan individu kedua ini. Kemudian pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan dalam pendampingan individu kedua. Nah, kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan dalam 1 bulan terakhir, kemudian pembelajaran daring, dan menanyakan secara rencana tindak lanjut dalam pendampingan individu pertama. Terus kemudian apa-apa capaian yang telah dicapai dalam 1 bulan terakhir ditulis dalam jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Kemudian memberikan apresiasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh CGP.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Durasi waktunya 15 menit, yaitu melakukan diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah ataupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak ini yang Bapak Ibu laksanakan. Terus kemudian apa bentuk dukungan bagi mereka dari mereka tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian yang kelima adalah apa rencana Bapak Ibu ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu laksanakan dapat berjalan dengan maksimal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk kegiatan inti yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Ini durasi waktunya 15 menit, yaitu melakukan diskusi dengan CGP terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul tersebut. Dengan pertanyaan pemantiknya sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari, terus kemudian apa Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan ke dalam kelas, berikan contohnya. Kemudian apakah terjadi perubahan terhadap murid dan bagaimana tanggapan atau respon Bapak Ibu terhadap perubahan itu. Terus kemudian yang keempat adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul tersebut. Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk bagian inti yang ketiga, rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Kemudian dalam kegiatan itu bersama CGP melakukan diskusi dan pemenaan komunitas praktisi di dalam Lokakarya 1. Nah, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi? Kemudian yang kedua adalah apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah? Bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kemudian yang ketiga adalah apa saja yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi. Setelah melaksanakan 3 pertanyaan tersebut, kemudian dilanjut dengan pertanyaan berikutnya, yaitu strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk segera merintis komunitas praktisi. Ini jika belum ada komunitas praktisi di sekolah tersebut. Jika sudah ada, apa rencananya Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah terbentuk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Durasi waktunya 110 menit, yaitu melaksanakan diskusi yang dipimpin oleh CGP dan diskusi itu PP sebagai moderator. Jadi peserta diskusinya adalah kepala sekolah, guru, atau GTK setempat di sekolah tersebut. Dalam proses diskusi yang diperhatikan adalah CGP membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta diskusi. CGP sebagai langkah awal adalah memperdengarkan puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia untuk memantik semangat peserta dalam meyakini dan memaknai dari visi. Kemudian CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisa visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang dicapai murid? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang pembeda antara murid sekolah satu dengan murid sekolah ini dengan sekolah yang lainnya? Nah, ajalah peserta diskusi untuk mendiskusikan dengan kalimat terumpang yang sudah disediakan di modul. Kalimat terumpangnya ini Bapak Ibu, kalimat terumpang yang harus diamati dan diselesaikan oleh peserta diskusi. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa titik-titik. Ini kalimat terumpang yang harus diselesaikan oleh semua peserta diskusi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah
apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Nah, jika sudah, maka untuk disusun program-program yang ke depan yang selalu berpihak kepada murid. Jika belum, maka dalam diskusi tersebut memberikan usulan kepada kepala sekolah dan GTK yang lainnya untuk menindaklanjuti supaya visi sekolah selalu berpihak kepada murid. PP memberikan penguatan di akhir diskusi. Dan ingat bahwa semua hasil diskusi dan dokumentasinya oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan yaitu melakukan refleksi. Apa yang paling menarik dari Pak Ibu rasakan pada proses pendampingan ini? Terus kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Terus memberikan apresiasi kepada CGP dan semua peserta diskusi yang telah berbagi prakasa perubahan berdiskusi bersama-sama. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, PP untuk mengingatkan bahwa penyebaran survei lembaga dari survei lembar umpan balik yang diisi oleh kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan guru murid untuk diisi dan disampaikan oleh CGP. CGP juga harus mengisi asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Semua tagihan-tagihan itu harus dilangsungkan di dalam LMS yang telah disediakan. Terus kemudian tetap PP memotivasi mencoba praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir setelah melaksanakan pendampingan adalah memberikan umpan balik rekan sejawat kepala sekolah untuk dilampirkan mengingatkan kembali kepada CGP, kemudian jurnal pendampingan mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Pada intinya, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahwa versi pelaporannya ada dua. Yang pertama adalah versi online, yaitu mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya di dalam LMS. Kemudian versi manualnya adalah mengisi daftar hadir pendampingan dan bukti kehadiran pendampingan, serta dokumentasi pendampingan yang semua akan dikumpulkan saat penyamaan persepsi dalam lokakarya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas tentang dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu 2 di SMP Negeri 2 Ndoplang. Banyaknya CGP, terus kemudian banyaknya GTK yang ikut secara dukungan dari kepala sekolah, suasana menjadi semakin lebih baik. Ini dokumentasi pelaksanaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama adalah BPGP Provinsi Jawa Tengah, kemudian adalah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK 1 Bunduran, dan SMPN Negeri 2 Ndoplang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian suara dari kami. Semoga harapannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.